adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berikan kami kepintaran untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik boleh membacakannya di dalam hati masing-masing. Miss Mary akan membacakannya untuk kita semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, pada minggu hari ini tema kita adalah doa Bapa kami. Kalau bahasa Inggrisnya The Lord's Prayer. Tujuannya adalah agar anak sekolah minggu lebih memahami makna isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Baris demi baris, anak-anak juga diajak dan dipastikan menghafalnya. Dan tiap kali mereka mengucapkan doa ini, agar mereka sungguh memahami kedalaman maknanya. Jadi doa Bapa kami dihafal ya adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, Miss mau tanya, siapa di sini yang pernah nangis kalau disuruh memimpin dalam doa? Kalau disuruh orang tuanya, mama papanya, ibu guru sekolah minggu, atau ibu guru dan bapak guru yang ada di sekolah. Kalau disuruh berdoa, siapa yang nangis? Siapa juga yang gak mau? Ada nggak ya anak sekolah minggu Gemision yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, adik-adik yang terkasih, banyak sekali orang yang tidak berani memimpin berdoa. Alasannya karena satu, nggak berani, malu-malu, tidak sanggup berdiri di depan banyak orang. Ada pula tuh yang gak tahu berdoa. Nah, adik-adik, bukan hanya kamu saja yang tidak tahu berdoa. Murid-murid Yesus juga meminta agar mereka diajari untuk berdoa oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa, barulah murid-muridnya mengerti bagaimana berdoa yang benar. Nah, adik-adik yang terkasih, kita pun juga bisa demikian. Kita juga mampu berdoa di mana saja, kapan saja, kalau kita mau belajar dan kalau mau diajarin. Nah,
itu. Mereka ingin sekali punya doa yang berkuasa seperti Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Yesus pun meminta kepada Yesus supaya Yesus mengajari mereka berdoa. Lalu Yesus mengajarkan murid-murid dengan doa yang kita kenal, doa Bapa Kami, yang isinya seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan belajar doa Bapa Kami ini, adik-adik ada banyak dan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam berdoa. 1. Penghormatan dan syukur kepada Allah. Adik-adik, ketika kita mau berdoa, kita harus beri hormat kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena kekuasaannya dari sorga sampai ke bumi. Nah, artinya semua yang ada baik di sorga maupun ada di bumi adalah dalam kekuasaannya. Karena itu, kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kita. Jadi, ketika kita mau berdoa, kita harus memberi penghormatan dan ucapan syukur kita kepada Allah. Lalu yang kedua, di dalam doa harus ada permohonan. Dalam doa jangan ragu dan jangan bertele-tele loh adik-adik. Dan kita juga harus mempersiapkan apa yang ingin kita minta kepada Allah. Walaupun sih sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Namun Tuhan Yesus juga ingin melihat kita berani untuk meminta kepadanya. Nah, adik-adik sudah tahu ya apa arti doa? Doa adalah kita berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam doa harus ada penghormatan, harus ada ucapan syukur, ada permohonan, dan di dalam doa harus dengan tulus dan jujur. Oke adik-adik, janji ya, harus berani menjadi anak-anak sekolah minggu untuk memimpin dalam berdoa. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar dapat kami renungkan dan dapat menjadikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang berani untuk berdoa dan jujur, serta kami juga mampu dalam mengucap syukur di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mau tutup ibadah kita, namun sebelumnya kita bernyanyi Bapa Kami yang di sorga. Diikutin ya lagunya. Datanglah kerajaanmu,
kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus